Banyak orang mengira patah hati itu soal kehilangan seseorang, tentang rindu, kenangan, atau perasaan yang belum selesai. Tapi seringkali rasa berat itu tetap ada, bahkan ketika kita sudah berhenti berhubungan, sudah paham alasannya, dan secara logika merasa semuanya sudah selesai. Di titik itu biasanya muncul pertanyaan pelan. Kenapa rasanya masih begini? Penjelasan yang sering muncul adalah karena belum ikhlas, belum kuat, atau masih terlalu bergantung. Padahal, dari sisi psikologis, patah hati tidak selalu tentang kehilangan orangnya. Dalam banyak kasus, yang sebenarnya hilang adalah pola. Pola hidup, pola kebiasaan, pola keteraturan kecil yang sebelumnya membuat hari terasa bisa diprediksi. Dan ketika pola itu hilang mendadak, sistem di dalam diri butuh waktu untuk menyesuaikan diri kembali. Setelah putus, ada satu hal yang sering ikut muncul pelan-pelan. Bukan cuma rasa kehilangan, tapi juga penilaian ke diri sendiri. Ketika perasaan belum juga ringan, biasanya muncul pikiran seperti, kenapa kok belum selesai juga? Lalu tanpa sadar, penjelasan yang paling mudah diambil adalah menyalahkan diri sendiri. Dianggap belum ikhlas, belum kuat, atau terlalu bergantung. Padahal, dari sisi psikologis, patah hati yang terasa lama jarang sekali tentang lemahnya seseorang. Banyak orang sebenarnya sudah berhenti mengejar, sudah berhenti menghubungi, sudah tidak berharap seperti dulu, tapi tetap merasa kosong, tetap terasa aneh, seolah ada bagian hidup yang mendadak tidak sinkron. Di situ, masalahnya bukan karena perasaan yang membesar, tapi karena sesuatu yang sebelumnya stabil, tiba-tiba hilang. Untuk memahami ini, kita perlu melihat patah hati bukan dari sisi rasa dulu, tapi dari sisi pola. Karena dalam hubungan, yang terbentuk bukan cuma kedekatan emosional, tapi juga pola hidup yang pelan-pelan tertanam. Pola yang seringkali tidak disadari, karena terasa terlalu biasa saat masih ada. Dan ketika pola itu hilang, yang bereaksi pertama kali bukan logika, tapi sistem yang selama ini bergantung pada keteraturan itu. Pola di sini bukan sesuatu yang besar atau dramatis, bukan tentang janji seumur hidup atau rencana jauh ke depan, tapi hal-hal kecil yang berulang. Jam tertentu menunggu pesan, suara notifikasi yang familiar. Ada seseorang yang tahu bagaimana hari akan ditutup, bahkan diam pun terasa punya tempat. Semua itu membentuk keteraturan, dan keteraturan memberi rasa aman ke otak. Saat hubungan berakhir, orangnya memang pergi. Tapi yang sering tertinggal adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang belum sempat dilepas. Otak manusia sendiri tidak terlalu suka kejutan, bukan karena lemah, tapi karena otak bekerja dengan cara memprediksi. Ia merasa lebih tenang ketika tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Pola-pola kecil dalam hubungan sebenarnya membantu otak melakukan hal itu. Ada jam tertentu yang terasa lebih jelas. Ada akhir hari yang terasa punya bentuk. Semua itu membentuk keteraturan, dan keteraturan memberi rasa aman ke sistem di dalam diri. Ketika pola itu hilang mendadak, otak tidak langsung tahu bagaimana harus menyusun ulang hari. Dan di titik itu, yang muncul bukan cuma sedih, tapi juga gelisah yang sulit dijelaskan. Secara biologis, kehilangan keteraturan sering dibaca tubuh sebagai sinyal tidak aman. Bukan bahaya besar, bukan ancaman nyata, tapi cukup untuk membuat sistem tetap siaga lebih lama dari yang kita sadari. Itulah sebabnya walaupun kita tidak lagi ingin kembali, tubuh masih terasa tegang. Pikiran masih sering melayang ke hal yang sama, bukan karena ingin mengulang, tapi karena sistem belum menemukan pijakan baru. Banyak orang merasa lelah dengan pikirannya sendiri setelah patah hati. Merasa seolah pikiran sengaja mengungkit, sengaja memutar ulang. Padahal, pikiran yang berulang seringkali bukan tanda drama, tapi tanda kebingungan. Otak mengulang bukan untuk menyiksa, tapi untuk mencoba menyusun ulang cerita yang tiba-tiba terputus. Ia mencari titik sambung. Dan selama belum ada struktur baru, pengulangan itu terasa seperti tidak ada habisnya. Karena itu, banyak orang merasa seolah terjebak cukup lama di fase ini. Bukan karena tidak bergerak, tapi karena sistem di dalam dirinya sedang bekerja pelan-pelan untuk menyesuaikan ulang.
Dari luar terlihat diam, tapi di dalam ada banyak proses kecil yang sedang berjalan. Memahami hal ini biasanya tidak langsung menghilangkan rasa berat, tapi seringkali satu hal berubah lebih dulu. Rasa bersalahnya berkurang. Dan di titik itu, kalau rasanya masih berat, itu tidak aneh. Itu masuk akal. Dan biasanya, setelah rasa bersalah itu berkurang, ada satu ruang kecil yang mulai terbuka. Bukan rasa lega yang besar, bukan juga perasaan sembuh, tapi ruang di mana napas terasa sedikit lebih longgar. Di ruang itu, banyak orang mulai menyadari sesuatu, bahwa yang mereka butuhkan bukan jawaban cepat, bukan dorongan kuat untuk segera melupakan, melainkan waktu agar sistem di dalam dirinya pelan-pelan membangun keteraturan baru. Bukan keteraturan yang dipaksakan, bukan pola pengganti yang dibuat terburu-buru, tapi ritme kecil yang tumbuh dari hari ke hari. Dan seringkali, proses itu terjadi tanpa disadari, bukan lewat keputusan besar, tapi lewat hal-hal sederhana yang mulai terasa stabil kembali. Di titik itu, patah hati tidak langsung hilang, tapi tidak lagi menjadi satu-satunya pusat perhatian. Ia bergeser, pelan, dan mungkin itulah bentuk pulih yang paling jujur. Kalau dilihat dari sini, patah hati tidak selalu tentang rasa yang terlalu besar. Seringkali yang membuatnya terasa berat adalah hilangnya keteraturan yang dulu memberi arah pada hari-hari kita. Ketika pola itu hilang, tubuh dan pikiran tidak langsung tahu harus berdiri di mana. Dan kebingungan itu pelan-pelan diterjemahkan sebagai rasa sakit. Bukan karena lemah, bukan karena kurang kuat, tapi karena sistem di dalam diri sedang berusaha menyesuaikan ulang. Mungkin yang paling dibutuhkan di fase ini bukan dorongan untuk segera pulih, tapi ruang untuk membiarkan proses itu berjalan tanpa tekanan. Karena ketika pola baru mulai terbentuk, rasa berat itu biasanya tidak hilang sekaligus. Ia hanya tidak lagi mendominasi. Dan kalau sekarang rasanya masih pelan, masih lambat, masih terasa berat, itu tidak salah. Itu manusiawi.